netizen yang budiman, selamat datang lagi di channel Cherry ID dengan gue Art sebagai host kalian kali ini. Dan di video kali ini gue balik lagi dengan kedapatan sebuah barang yang menurut gue bagus buat dibahas. Penasaran? Simak videonya sampai habis dulu. Tapi sebelum mulai, gue mau ngasih tahu ke kalian yang baru datang di channel ini. Ini adalah channel Cherry ID, di mana di channel ini membahas tentang perkembangan dunia teknologi, kegiatan produktivitas sehari-hari, dan masih banyak konten menarik lainnya. So, bagi kalian yang suka dengan konten seperti itu, klik tombol subscribe di bawah. Dan juga jangan lupa klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru Cherry ID. Dan ya, udah kelamaan juga, mending kita langsung aja bahas barangnya ya. Jadi di video ini gue kedapatan sebuah keyboard gaming dari Ajas ya, yaitu dengan seri AK33 Frost Blue. Disclaimer dulu, kalau semua isi video ini berdasarkan dari pengalaman dan opini dari gua. Sebenarnya keyboard ini nggak bisa disebut keyboard baru sih, karena keyboard ini juga udah beredar di pasaran selama hampir 2 tahunan ya. Ya karena guanya aja yang baru kedapatan keyboard ini, makanya gue baru bisa reviewnya sekarang. Dan pertanyaannya adalah, apakah keyboard ini masih worth it di tahun 2020? Oke, balik ke pembahasan. Pada saat gue unbox barangnya, buat kotaknya sendiri juga gak neko-neko ya. Jadi kesannya biasa aja gitu. Dalam paket penjualannya juga kalian hanya mendapatkan keyboard itu sendiri, buku manual, buku garansi, kabel, dan juga keycap puller. Keyboard ini memiliki ukuran 75%, yang berarti ukurannya lebih besar sedikit dibanding dengan layout 60%, dan lebih kecil dari ukuran TKL. Ya buat kalian yang penasaran, ini gue beri perbandingan ukuran sama keyboard Rexus MX8 gua ya, yang pernah gue review kemarin. Jadi keyboard ini masih menyediakan tombol F1 sampai F12, FN, delete, dan juga kawan-kawannya. Buat desainnya, keyboard ini udah memiliki desain menurut gue cakep abis. Keyboard itu juga memiliki 2 pilihan warna, ada yang putih, ada juga yang hitam. Dengan bagian atas dilapisi bahan metal kemas-emasan gitu, dan bagian bawahnya menggunakan bahan plastik dengan tulisan gambar logo Ajas. Ya kita juga harus maklumi ya, karena keyboard ini harus memotong beberapa fitur buat mengunggulkan fiturnya yang lain. Salah satu keunggulan keyboard ini adalah kabelnya yang bisa dicopot-copot. Jadi buat kalian gamer yang suka keyboardnya dibawa kemana-mana, gua rasa kalian bisa lirik keyboard ini. Ya buat port yang digunakan ujungnya masih pakai USB Type B. Amat disayangkan karena 2020 seharusnya udah pakai USB Type C. Tapi nggak apa-apa, asalkan nggak ada kendala itu juga nggak apa-apa, nggak masalah. Buat switch yang digunakan juga keyboard ini menggunakan switch dari Zoro ya. Gue juga kurang familiar gitu dengan nama switch ini, tapi kebetulan gue megang yang blue dan gue agak bingung juga sih ya pada bagian spasi, shift, dan enter keyboard ini. Ya switchnya itu beda sendiri gitu. Jadi dia menggunakan switch warna ungu. Gue juga kurang paham nih gitu. Jadi kalian bisa bantu jelasin lah kalau kalian ngerti di kolom komentar ya. Tapi feel si switch ungu ini, feelnya feel kliknya kayak blue gitu, tapi suaranya lebih berisik gitu. Ya buat kalian yang penasaran sama suara switchnya, ini dia suara switch dari keyboard Ajas AK33 Frost Blue. Oke, bahas keycapnya, gua rasa keyboard ini udah pakai PBT double shot ya. Sensasi nyentuhnya pun juga tentu beda. Logo Ajasnya juga ditaruh di tombol spasi sebelah kanan. Ya pokoknya tetap kelihatan keren lah ya. Karena logo Ajas juga nggak aneh-aneh bentuknya gitu, nggak kayak apa brand yang lain gitu. Sesuai namanya, keyboard ini hanya memiliki satu warna LED aja, yaitu biru. Palingan yang beda cuma lampu indikator caps locknya yang warnanya merah. Ya LED-nya terdapat 3 mode ya, yaitu mode statik, breathing, dan juga off. Buat ambien dari keyboard ini gue bisa acungin jempol pokoknya dah. Karena posisi pada siang ataupun malam hari, LED birunya ini nge-pop up yang bikin warnanya jadi cakep abis. Gila gitu. Kelihatan mewah dan tentunya nggak lebay. Tapi buat kalian yang pengen ada RGB-RGB-annya, kalian nggak perlu khawatir, karena Ajas juga memberikan pilihan yang lain. Tapi ya gitu, kalian harus menambah budget kalian buat hanya ada RGB-nya. Tapi itu referensi orang-orang sih ya, ada yang doyan RGB, ada juga yang enggak gitu kan. Kalian jangan ngarep gue bakal tes main game pakai keyboard ini ya, karena gue juga nggak terlalu jago main game. Tapi gue coba dengan hal lain ya,
yaitu gue pakai keyboard ini buat desain aja gitu di Photoshop. Dan sensasinya ya nggak jauh beda lah sama keyboard MX8 gue yang dulu, tapi mungkin agak dari feel ngekliknya aja gitu. Dan ya udah seminggu juga gue jadiin keyboard ini sebagai daily use gue ya. Dan palingan yang bikin agak susah ya masalah ukurannya tadi, karena gue udah biasa pakai yang TKL, megang ini rasanya jadi beda aja gitu. Oh iya, buat harganya keyboard ini dibanderol dengan harga 420.000, dan yang buat versi RGB-nya sekitar 550 ribuan. Kapan lagi coba keyboard putih, desain cakep, build quality bagus, di bawah 500.000 lagi. Itu juga sudah menjawab pertanyaan gua di awal video ya. Kalau keyboard ini, kalau menurut gua sendiri, keyboard ini masih worth it buat di tahun 2020 gitu. Kalau menurut kalian gimana? Kalau gua sih gitu ya. Menurut gua ini masih worth it. So itu dia sedikit review singkat dari gua tentang keyboard gaming dari Ajas dengan seri AK33 Frostblue versi gua. Jika kalian punya pendapat lain tentang keyboard ini, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan jika kalian suka dengan konten seperti tadi, klik tombol subscribe di bawah dan klik juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video menarik Cherry ID. Follow juga semua sosial media gua buat lo yang pengen kenalan sama gua. Semua linknya ada di deskripsi ya. Dan thanks juga buat Pak Piskal yang udah minjemin gua keyboardnya buat gua review kali ini ya. Dan ya follow juga sosial media dia juga ya. Linknya ada di deskripsi juga, pokoknya ada ya. Seperti biasa, gua Al cabut dulu dan sampai jumpa di lain kesempatan.